Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Helmalia. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Managing Change and Innovation atau mengelola perubahan dan inovasi secara ringkas, padat, dan jelas. Baiklah, pertama, bandingkan dan kontras tampilan pada proses perubahan halaman 152. Dalam proses perubahan ada dua pandangan, yakni yang pertama, dua metafora yang sangat berbeda dapat digunakan untuk menggambarkan proses perubahan. Satu metafora membayangkan organisasi sebagai kapal yang menyeberangi laut yang tenang. Kapten dan kru tahu persis kemana akan pergi karena mereka telah melakukan perjalanan berkali-kali sebelumnya. Perubahan hadir dalam bentuk sesekali sebuah gangguan singkat dalam perjalanan yang tenang dan dapat diprediksi. Adapun faktor perubahan yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, hukum pemerintah baru. Yang ketiga, mengubah teknologi ekonomi. Dan yang terakhir, perubahan strategi organisasi. Faktor internalnya yakni strategi organisasi baru, perubahan komposisi tenaga kerja, peralatan baru, dan mengubah sikap karyawan. Metafora air yang tenang mendeskripsikan situasi yang dihadapi manajer. Berikut menurut Lewin, yakni proses perubahan yang berhasil dapat direncanakan dan membutuhkan penguraian status quo, perubahan ke negara baru, dan pencairan untuk membuat perubahan itu permanen. Status quo dianggap keseimbangan untuk menjauh dari keseimbangan. Pencairan diperlukan tanpa pembekuan dapat dianggap sebagai persiapan untuk perubahan yang dibutuhkan. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kekuatan pendorong yang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan dengan mengurangi kekuatan penahan, sehingga kekuatan yang menolak perubahan atau dengan menggabungkan dua pendekatan. Setelah pencairan dilakukan, perubahan itu sendiri dapat diimplementasikan, namun hanya diperkenalkan perubahan, tidak memastikan bahwa itu akan bertahan. Situasi baru perlu dibekukan kembali sehingga dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Jika langkah ini dilakukan, ada kemungkinan karyawan akan kembali ke keadaan equilibrium tua, yaitu cara lama melakukan sesuatu. Yang kedua, menurut pandangan kedua, proses perubahan berdasarkan jarum liar, yakni perubahan yang terjadi di dunia industri berubah secara pesat dan cepat sehingga tidak terdeteksi dan polanya sangat membingungkan. Poin yang kedua yakni klasifikasi jenis organisasi ubah halaman 154. Klasifikasi organisasi perubahan yakni perubahan organisasi, struktur atau teknologi, dan agen perubahan. Di sini jenis-jenis perubahan organisasi yang manajer hadapi ada 3 jenis utama diantaranya. 1. Struktur, yakni komponen struktural dan jenis struktural. Teknologi yang terdiri dari proses kerja, metode, dan peralatan.
Dan yang terakhir, orang. Dengan sikap, harapan, persepsi, dan perilaku individu atau grup. Ada pilihan lain yang membuat perubahan besar dalam struktural, yakni pergeseran dari fungsional terhadap struktur produksi. Mengubah teknologi. Manajer dapat mengubah teknologi untuk mengubah masukan menjadi output. Misalnya, perubahan teknologi melibatkan pengenalan peralatan baru, metode otomasi, dan komputerisasi. Dari faktor kompetitif atau inovasi baru dalam industri sering memerlukan manajer untuk memperkenalkan peralatan sekarang, mengambil, dan metode operasi. Mengubah orang, yakni dengan mengembangkan organisasi dan membuat tim. Hubungan interpersonal yang lebih efektif diantaranya pelatihan sensitif dengan sebuah metode mengubah perilaku meski interaksi kelompok tidak terstruktur. Pembangunan tim dengan kegiatan yang membantu anggota mempelajari bagaimana masing-masing anggota berpikir dan bekerja. Pengembangan kelompok dengan mengubah sikap, stereotip, dan perseptik atau perpeksi yang dikerjakan kelompok kerja satu sama lain. Konsultasi proses dengan membantu manajer memahami bagaimana proses interpersonal mempengaruhi cara kerja sedang dilakukannya. Dan yang terakhir, umpan balik survei, yakni dengan teknik menilai sikap dan persepsi, mengidentifikasi perbedaan dalam hal ini menyelesaikannya dengan informasi survei dalam kelompok. Selanjutnya, jelaskan cara mengelola perlawanan terhadap perubahan halaman 158. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Di sini saya akan jelaskan bahwa orang bisa berubah jika Anda membuat perubahan yang menarik. Perubahan bisa menjadi ancaman bagi orang-orang dalam sebuah organisasi. Organisasi dapat membangun inersia yang memotivasi orang untuk menolak mengubah status mereka. Menolak perubahan, yakni didorong ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran atas kerugian pribadi, melakukan hal-hal dari kebiasaan, ketakutan akan hilangnya sesuatu yang telah dimiliki, keyakinan seseorang bahwa perubahan itu sejalan dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Adapun teknik untuk mengurangi ketahanan terhadap perubahan adalah pendidikan dan komunikasi, yakni dapat membantu mengurangi ketahanan terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika usaha perubahan. Selanjutnya, partisipasi, yakni melibatkan orang-orang tersebut secara langsung terpengaruh oleh perubahan yang diusulkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, fasilitas dan dukungan, yakni bimbingan konseling karyawan, terapi, pelatihan keterampilan baru, atau cuti absen yang dibayar. Selanjutnya, negosiasi, yakni pertukaran dari nilai untuk sebuah kesepakatan terhadap upaya perubahan. Selanjutnya, manipulasi dan cooptasi, mengacu pada upaya rahasia untuk mempengaruhi orang lain tentang perubahan. Dan yang terakhir, pemaksaan digunakan untuk menangani resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, diskusikan kontemporer masalah dalam kelola perubahan halaman 159. Nah, di sini ada isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Yang pertama, mengubah budaya organisasi. Dalam mengubah budaya organisasi,
kita harus memahami faktor-faktor situasi dan membuat perubahan dalam budaya organisasi. Yang kedua, stres karyawan. Nah, dalam stres karyawan, kita harus tahu apakah stres itu, apa yang menyebabkan stres, apa saja gejala stres, dan bagaimana mengurangi stres. Dan yang terakhir, isu kontemporer dalam mengelola perubahan, yakni membuat perubahan yang sukses. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu stres. Nah, stres adalah reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampaui banyak. Selanjutnya, apa yang menyebabkan stres? Nah, yang menyebabkan stres adalah faktor-faktor pribadi dan yang terkait dengan pekerjaan. Apa gejala stres? Nah, adapun gejala dari stres yaitu faktor dari fisik seseorang, faktor psikologinya, ketidakpuasan kerja, tekanan, kecemasan, lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Yang keempat, perubahan dalam produktivitas, ketidakhadiran perputaran kerja, perubahan pola makan, peningkatan konsumsi alkohol atau rokok, berbicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Dan yang terakhir, gejala dari stres itu perubahan dalam metabolisme, bertambahnya detak jantung dan nafas, naik tekanan darah, sakit kepala, dan potensi serangan jantung. Selanjutnya, cara mengurangi stres. Berbicara secara terbuka dengan perubahan, mengembangkan budaya yang tidak memberi hukuman dengan menjamin bahwa segala hal dilakukan dengan menyenangkan setiap harinya. Adapun cara membuat perubahan yang sukses. Yang pertama, membuat organisasi berubah, pahami peran mereka sendiri dalam prosesnya, dan memberi karyawan individu peran dalam proses perubahan. Yang terakhir, jelaskan teknik untuk merangsang inovasi dalam halaman 165. Nah, yang terakhir, materi terakhir ini adapun teknik merangsang inovasi yaitu dengan adanya dorongan tercipta inovasi. Nah, sebelum kita menjelaskan menjelaskan dorongan terciptanya inovasi, adapun faktor-faktor di balik inovasi tersebut. Yang pertama, kreativitas inovasi. Nah, kreativitas inovasi itu dibagi dua. Kreativitas mengacu pada kemampuan mengkombinasikan ide-ide dengan cara tertentu. Yang kedua, inovasi hasil dari proses kreatif harus diolah menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Faktor yang kedua, mendorong dan memelihara inovasi. Kali ini ada 3 variabel yang mendorong dan memelihara inovasi. Variabel struktur adalah organisasi dapat mengadopsi struktur organik atau mekanik bila organisasi berhadapan dengan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, variabel budaya adalah organisasi yang mengadopsi inovasi memiliki sistem budaya yang terbuka atau yang menerima ide, konflik yang rasional, dan pemecah masalah yang mengarah pada alternatif pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, variabel sumber daya adalah organisasi yang inovatif, yakni organisasi yang mengizinkan adanya kreativitas dan inovasi dari setiap anggota organisasi. Nah, adapun yang dilakukan variabel agar terciptanya inovasi yaitu variabel struktur dengan struktur organik, sumber daya berlimpah, komunikasi antar unit yang tinggi,
tekanan waktu yang minimal, komunikasi antar unit yang tinggi, dukungan kerja dan non-kerja. Selanjutnya, variabel budaya dengan penerimaan ambiguitas, toleransi terhadap ketidakpastian, kendali eksternal rendah, toleransi terhadap risiko, toleransi terhadap konflik, fokus pada hasil, fokus terhadap sistem yang terbuka, dan umpan balik positif. Dan yang terakhir, variabel sumber daya manusia dengan komitmen tinggi untuk pelatihan dan pengembangan keamanan kerja yang tinggi serta orang-orang yang kreatif. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.